فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada pembahasan bab yang ke-7 Ikhwanifillah. Dan untuk pembahasan bab yang ke-6 kemarin, bagi yang belum menguasainya hendaknya diulang kembali, dalam artian berusaha membaca bersama saudara-saudaranya sehingga betul-betul memahami pembahasan tersebut. Dan di antara keunggulan kitab ini adalah kitab yang disusun dengan metode yang mudah. Tidak terlalu mengedepankan khilaf, sehingga tidak membingungkan para penuntut ilmu yang mubtadi', yang masih awal-awal. Karena itulah pembahasan tersebut diingat. Karena pembahasan ilmu fikih termasuk ilmu ghayah yang menjadi tujuan. Setelah apa? Setelah itu langsung beramal. Dibangunnya setelahnya amalan. Berbeda dengan pembahasan ilmu nahwu, ilmu mustalah, ilmu ushulul fiqh, ilmu sharaf, ini semua ilmu-ilmu alat. Tidaklah ilmu-ilmu itu dituntut dipelajari kecuali untuk bisa seorang memahami ilmu ghayah ini yang menjadi tujuan, baik itu fikih atau akidah atau tafsir. Itu butuhnya ilmu bahasa Arab, ilmu mustalah hadits dan seterusnya. Hingga mungkin untuk selanjutnya bagi yang sudah sudah belajar mantik, mulai belajar membaca. Mulai belajar membaca. Baik, insyaallah taala kapan-kapan atau kadang-kadang saya tunjuk 1 atau 2 untuk membaca, maka dipersiapkan. Qala al-bab as-sabi' fi salatil jamaah. Bab yang ke-7 tentang salat jamaah. Fihi masail, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fadlu salatil jama'ati wa hukmuha. Keutamaan salat jamaah dan hukumnya. Dan kita ambil poin yang pertama dulu, fadluha, keutamaan salat berjamaah. Qala salatul jama'ati fil masajidi sya'iratun 'azimatun min sya'airil Islam. Salat berjamaah di masjid-masjid itu merupakan syiar yang agung di antara syiar-syiar Islam. Wattafaqal muslimun ala anna ada as-salawatil khams fil masajidi min a'zamit ta'at. Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya menunaikan salat-salat yang 5 waktu di masjid-masjid itu termasuk di antara seagung-agung ketaatan. Ini jelas. Faqad syara'a Allahu li hadhihi al-ummati al-ijtima'a fi awqatin ma'lumah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umat ini untuk berijtima'. Untuk apa? Untuk berkumpul di waktu-waktu tertentu. Agar apa ikhwanifillah? Mereka bisa saling bertemu, kemudian saling merekatkan ukhuwah,
Minha as-salawatul khamsu. Di antara waktu-waktu yang disyariatkan untuk mereka berkumpul adalah salat 5 waktu. Wa salatul jum'ah, dan salat Jum'ah. Ini perkumpulan yang lebih besar lagi. Wa salatul idain, dan salat Id. Yang itu Idul Adha maupun Idul Fitr. Wa salatul kusuf, juga salat kusuf. Ini semua disyariatkan kaum muslimin berkumpul. Wa a'dhamul ijtima'ati wa ahammuha al-ijtima'u bi Arafah. Dan perkumpulan yang paling besar dan yang paling pentingnya adalah apa? Berkumpul di Arafah. Bagi para jamaah haji yang wukuf mereka di Arafah merupakan inti dari ibadah haji. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itulah, ada pembatasan kuota haji, ya ini masalahnya. Kenapa? Karena Arafah tempatnya terbatas. Sehingga kapan saja seorang kalau dapat tempat di Arafah atau berdiri di luar Arafah, tidak sah hajinya. Sehingga dibatasi. Alladhi yushiru ila wahdatil ummatil islamiyyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'iri diniha. Yang hal ini mengisyaratkan tentang persatuan umat Islamiyah dari isi akidah mereka dan ibadah mereka serta syiar-syiar agama mereka. Wa syuri'at hadhihi al-ijtima'atul 'azimatu fil Islam li ajli masalihil muslimin. Dan disyariatkan perkumpulan-perkumpulan yang agung ini di dalam Islam demi kemaslahatan kaum muslimin. Jadi kembalinya kepada maslahat. Seorang diwajibkan salat berjamaah sebagaimana nanti akan kita bahas tentang hukumnya. Ini juga demi kemaslahatan umat. Fa fiha at-tawasul bainahum, sebab padanya apa? At-tawasul, bisa saling berinteraksi di antara mereka, saling berhubungan, saling nyambung, bisa ketemu. Nah, yang mungkin seseorang untuk ketemu di rumah repot, tapi bisa bertemu di masjid. Nah, bisa bertemu di masjid. Ini yang pertama. Nah, yang pertama apa? Kenapa kok dalam perkumpulan-perkumpulan itu ada kemaslahatan? Yang pertama apa? Bisa mereka apa? Saling berinteraksi, bisa bertemu. Kemudian yang kedua, watafaqqudu ba'dihim ahwal ba'din. Tafaqqud, yaitu mempertanyakan, sehingga sebagian mereka bisa mempertanyakan keadaan sebagian yang lain. Misalnya, lama ini kok saudara kita tidak kelihatan. Nah, ada apa? Demikian. Biasanya berjamaah, kok lama tidak berjamaah, ada apa? Apakah sakitkah atau seterusnya? Ini butuh seorang memperhatikan keadaan saudaranya. Ini bisa terhasilkan dengan jamaah. Ketika biasa terkumpul, kok tidak berkumpul, ada apa? Tentunya demikian. Wa ghairu dzalika mimma yahumul ummat al-islamiyyah ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Dan perkara-perkara yang lain yang penting bagi umat Islamiyah, dengan berbagai macam suku-suku dan kabilah-kabilahnya. Kama qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan mereka syu'ub. Jadikan kalian itu syu'ub, yaitu apa? Bersuku-suku dan berkabilah-kabilah agar saling mengenal. Syu'ub untuk selain Arab. Adapun qabail, ini kebiasaan Arab, mereka kabilah. Kalau Ajam selain Arab, mereka sya'b, suku.
Maka di negeri kita ya biasanya paling suku Jawa, suku Madura, suku Batak jarang menggunakan qabilah. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qala waqad hatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa bayyana fadlaha wa 'azima ajriha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendorong untuk salat berjamaah dan menjelaskan keutamaan dan besarnya pahala. Faqala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi, yakni al-farda bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat al-fard, maksudnya salat sendirian, 27 derajat. Ini hadis yang masyhur dihafal, hadis muttafaqun alaih. Sahabinya siapa? Sahabinya siapa ini? Muhammad. Tayyib, hadis Abdullah bin Umar. Maqala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Salatnya seorang laki-laki dan masuk di dalamnya para perempuan, atau tidak di sini? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan salatul rajul. Salatnya para lelaki, jenis lelaki. Fil jamaah, secara jamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi, dilipat gandakan daripada salat dia di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 dhifan, 25 kali lipat. Hadis ini khonifillah berhubungan dengan para lelaki. Kenapa? Karena para wanita lebih utama bagi mereka untuk salat di rumah-rumah mereka. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa shalah. Yang demikian itu didapat dikarenakan apabila dia itu berwudu, kemudian membaguskan wudunya, kemudian keluar menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidaklah mengeluarkan dia dari rumah kecuali salat, lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diangkat baginya dengan sebab langkah-langkah tersebut 1 derajat, wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus dengan sebab langkah-langkah itu 1 kesalahan, yakni dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, kemudian apabila dia salat maka malaikat senantiasa bersolawat atasnya, yaitu maksudnya mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Madama fi musalla, selama dia berada di tempat salatnya, mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan berilah taubat kepadanya. Al-hadits. Baik. Hadits ikhwani fillah, dan datang dengan lafaz yang hampir sama dengan penetapan bid'an wa 20 darajah, 20 sekian derajat. Itu datang dari hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Baik. Jadi 2 hadis terutama yang dihafal ikhwanifillah, hadis Ibnu Umar. Kalau hadis Abi Hurairah ingin menghafal bagus, di Riyadhus Shalihin di bab awal juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bab niat. Maka bisa dihafal dari sana. Ada hukumnya kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Yang sudah